Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Mei Maulina dari kelas SORP atau Strategi Operasional Rantai Pasok kelas 6C akan melakukan presentasi dari tugas ujian akhir semester mata kuliah SORP. Baik, untuk soal yang pertama yaitu soal A nomor 1. Pernyataan terkait trade-off itu merupakan desain transportasi yang mencakup semua keputusan oleh pengirim dengan memperhitungkan biaya persediaan fasilitas pemrosesan operasional dan tingkat respon pelanggan. Ini merupakan suatu pernyataan yang benar. Mengapa? Karena memang benar dalam pengambilan keputusan transportasi itu pengirim harus mempertimbangkan terkait dengan biaya persediaan, biaya fasilitas, biaya moda transportasi yang digunakan, hingga sampai ke tingkat respon pelanggan. Untuk pernyataan yang kedua, yaitu cross-docking menghemat biaya penanganan karena produk perlu dipindahkan ke dalam dan luar penyimpanan. Cross-docking kurang tepat ketika skala ekonomi transportasi dapat dicapai pada dua sisi inbound atau outbound dan dapat dikondisikan. Ini merupakan pernyataan yang benar. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga yaitu trade-off biaya dan transportasi persediaan itu melibatkan dua keputusan yaitu pilihan moda transportasi dan agregasi inventaris. Ini juga merupakan pernyataan yang benar. Mengapa? Karena memang dalam pengambilan keputusan transportasi itu harus mempertimbangkan antara moda transportasi dan agregasi inventaris. Kemudian untuk soal yang B, nomor 4 terkait dengan SORP atau supply chain. Pengertian dari supply chain sendiri itu merupakan suatu jaringan organisasi di mana hubungannya itu dari hulu ke hilir, dari bahan yang belum jadi atau raw material ke barang yang sudah jadi. Di mana hal ini tuh akan didistribusikan atau diantarkan ke konsumen tingkat akhir. Kemudian sumber daya dalam supply chain itu ada 5M yaitu man, money, material, method, dan mesin. Kemudian untuk soal 4B yaitu ruang lingkup dalam supply chain. Dalam supply chain ini terdapat 6 ruang lingkup yaitu ada perencanaan atau planning, meliputi penyusunan strategi supply chain agar permintaan pelanggan dan perusahaan itu dapat seimbang. Kemudian ada pengadaan atau sourcing, itu merupakan pemilihan dan pengelolaan bahan baku. Kemudian produksi atau manufacturing, itu mengubah bahan baku menjadi bahan atau barang jadi. Kemudian distribusi atau delivery, itu pengelolaan pengiriman produk kepada konsumen tingkat akhir. Kemudian ada pengembalian atau retur, itu merupakan penanganan produk cacat atau produk yang dikembalikan oleh pelanggan kepada perusahaan. Kemudian ada koordinasi dan kolaborasi, yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Kemudian untuk soal B yang nomor 5, yaitu terkait penggunaan pihak ketiga dalam proses supply chain. Nah, di sini saya akan langsung membahas risiko dan mitigasinya ya. Untuk risikonya itu ada 8 dan mitigasinya itu juga tetap ada 8 karena mengikuti dari risiko. Untuk risiko yang pertama yaitu loss control atau kehilangan kendali atas operasional. Ini bisa dimitigasi melalui penetapan KPI atau indeks perusahaan yang jelas dan melakukan audit rutin. Kemudian untuk risiko yang kedua yaitu penurunan kualitas barang atau jasa atau quality risk. Ini bisa dilakukan mitigasi yaitu berupa pelaksanaan inspeksi secara berkala dan sertifikasi kualitas. Kemudian untuk yang ketiga yaitu kebocoran data atau confidentiality risk. Mitigasinya berupa penandatanganan kontrak hukum dan membatasi akses data sensitif dari perusahaan kepada pihak ketiga. Kemudian ada ketergantungan berlebih pada pihak ketiga atau dependency risk. Ini dapat dimitigasi dengan diversifikasi vendor dan memiliki rencana kontingensi atau opsi lain. Jadi untuk memitigasi ketergantungan kepada pihak ketiga itu kita tuh bisa menyediakan vendor lain supaya kita nggak melulu hanya tergantung pada vendor yang pertama.
Kemudian ada risiko terhadap kepatuhan regulasi atau compliance risk. Ini mitigasinya bisa dengan memastikan pihak ketiga memahami dan mematuhi regulasi, kemudian melakukan audit kepatuhan. Kemudian untuk risiko selanjutnya yaitu terkait dengan risiko kebangkrutan atau masalah keuangan pada pihak ketiga atau financial risk. Mitigasinya bisa dilakukan dengan evaluasi kesehatan keuangan vendor secara berkala. Kemudian, kerusakan reputasi oleh pihak ketiga atau reputation risk. Mitigasinya yaitu berupa seleksi ketat vendor, kemudian monitoring aktivitas dan komunikasi proaktif. Kemudian untuk risiko yang terakhir yaitu gangguan operasional akibat kegagalan pihak ketiga atau operational risk. Ini bisa dilakukan mitigasi dengan dengan menyusun SOP bersama dan melakukan simulasi penanganan gangguan. Baik, kemudian kita masuk ke soal yang nomor 6 terkait IT framework. Di sini menjelaskan terkait singkatan-singkatan dalam supply chain dan juga proses yang terjadi di dalamnya. Yang pertama ada GRM atau Customer Relationship Management. Itu merupakan pengelolaan hubungan perusahaan dengan pelanggan. Dan ini prosesnya mulai dari identifikasi kebutuhan pelanggan, pemenuhan pesanan, layanan purna jual, kemudian pengelolaan keluhan oleh pelanggan. Kemudian ada ISCM atau Internal Supply Chain Management. Ini meliputi pengelolaan proses internal bisnis. Prosesnya mulai dari produksi, pengelolaan persediaan, sampai ke distribusi internal. Kemudian yang ketiga ada SRM atau Supplier Relationship Management, yaitu mengelola hubungan dengan pemasok. Prosesnya meliputi seleksi, negosiasi kontrak, pengadaan barang atau jasa, kemudian evaluasi kinerja pemasok. Dan yang terakhir ada TMF atau Transaction Management Foundation. Ini yang merupakan mendukung proses transaksi atau fondasi TI atau IT. Prosesnya itu seperti sistem ERP, database terpadu, kemudian integrasi sistem. Nah, untuk perusahaan pada PT Astra sendiri, itu proses CRM-nya ada pemantauan kepuasan pelanggan dengan pelayanan after sales. Kemudian ISCM-nya itu dengan sistem GIT, kemudian SRM-nya dengan kolaborasi supplier, kemudian TMF-nya dengan sistem ERP. Baik, untuk yang terakhir yaitu soal nomor 7, ini terkait perhitungan. Jadi, soalnya akan ada di sini ya. Akan saya bacakan, yaitu harga semen per 50 kilo adalah 59.000 per sak. Untuk biaya pemesanannya 10 juta, kemudian prediksi kebutuhan semen tahun depan adalah 140.000 ton. Kemudian ongkos simpan semennya itu 5%, dan di sini diminta untuk menghitung EOQ dan frekuensi pesanan. Untuk EOQ atau Economic Order Quantity-nya, itu dengan rumus akar 2DS dibagi H. Untuk D-nya sendiri itu permintaan, kemudian S-nya ini ada biaya pemesanan, kemudian H-nya ini ongkos simpannya. Jadi kita di sini akan menghitung kebutuhan tahunan saknya ya. Kan tadi kan prediksinya kebutuhan semennya itu dalam ton. Jadi dijadikan ke dalam sak dengan perhitungan seperti ini. Itu 140.000 ton itu sama dengan 2.800.000 sak. Nah, itu 1 ton itu kan sama dengan 1.000 kilogram. 1.000 kilogram itu kemudian dibagi ke 50 kilogram atau berat per saknya itu dan didapatkan 20 sak. Kemudian ini ongkos simpannya itu juga dihitung 5% dari harga semennya. Jadi untuk ongkos simpannya itu 5% dikali 59.000 sama dengan 2.950 per sak per tahun. Jadi langsung dihitung saja dengan rumus tadi dan hasilnya seperti ini. Dengan hasil akhir 137
sak. Jadi jumlah pesanan optimal adalah 137.615 sak per pesanan. Kemudian untuk perhitungan frekuensi pesanan ini dengan rumus D dibagi IOQ dengan D itu tadi demand atau permintaannya ya. Jadi permintaannya itu tadi 2.800.000 sak, itu yang dari 140.000 ton, itu dibagi dengan IOQ-nya kan 137.615. Nah, itu sama dengan 20,3 atau dibulatkan menjadi 20. Jadi perusahaan itu melakukan pemesanan sebanyak 20 kali dalam setahun. Nah, perhitungannya ada di sini. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan dari hasil mengerjakan saya UAS SORP tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.